percakapan berikut ini. Hey Annie, what did you do on New Year's Eve? I went to see fireworks. Where did you see fireworks? I saw the fireworks at Taipei 101. Oh, how did you go there? I took a bus. Nah, dari percakapan tadi kita akan menemukan beberapa kata kerja yang digunakan ketika kita ingin menceritakan kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. Jadi di dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin menceritakan kegiatan di masa lampau, kita harus menggunakan tenses simple past. Jadi simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian atau kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. Ada beberapa kata kerja yang kita temukan dari percakapan tadi. Contohnya ada yang pertama did. Did itu adalah bentuk simple past, bentuk lampau, dan bentuk infinitifnya atau bentuk sekarangnya adalah do. Jadi did do artinya melakukan atau mengerjakan. Yang kedua adalah went. Went bentuk simple past atau bentuk kata kerja lampau, dan bentuk sekarangnya atau bentuk infinitifnya adalah go. Jadi went, go artinya pergi. Oke. Dan yang ketiga adalah saw, adalah bentuk kedua dari see. Dari see melihat, see saw. Oke. Dan yang keempat adalah took. Took adalah bentuk kedua dari take. Take, took. Jadi ini ada dari dalam simple past kita menggunakan kata kerja yang ini, simple past verb. Oke. Jadi ingat, ini kata kerja yang kita gunakan ketika kita ingin menceritakan kegiatan di masa lampau. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kata kerja dalam simple past. Jadi kata kerja tadi adalah irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Ingat, pada saat ini kita masih belajar tentang irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kita akan belajar tentang formula atau rumus di dalam simple past tense. Yang pertama ada positif, bentuk positif. Rumusnya adalah subjek, terus diikuti oleh simple past verb atau kata kerja dalam bentuk simple past, diikuti oleh objek atau komplement, dan diikuti oleh adverb of time atau keterangan waktu. Oke. Yang kedua adalah bentuk negatif. Dalam bentuk negatif, namanya juga negatif berarti ada kata not, ada subjek, terus did. Jadi di sini kita pakai did atau kata kerja bantu atau helping verb did, diikuti oleh not, diikuti oleh kata kerja bentuk awal, bentuk infinitif, diikuti oleh objek atau komplement. Komplement itu pelengkap, dan diikuti oleh adverb of time atau keterangan waktu. Selanjutnya adalah bentuk tanya atau questions. Dalam bentuk tanya, kita memindahkan kata kerja bantu di depan. Did, diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja infinitif, kata kerja awal, diikuti oleh objek atau komplement, baru diikuti oleh adverb of time. Ingat, di dalam simple past kita harus menggunakan kata kerja bantu did dan dalam bentuk negatif dan questions. Oke. Nah, dan kalian harus perhatikan di dalam bentuk negatif dan question, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja infinitif, kata kerja bentuk awal, bukan kata kerja simple past. Karena di sini kita sudah memakai did. Selanjutnya, keterangan waktu. Di dalam simple past, keterangan waktu yang kita gunakan misalnya yesterday atau kemarin, 2 days ago, 2 hari kemarin, last week atau minggu kemarin, in 1998 atau pada tahun 1998. Itu adalah keterangan waktu yang kita gunakan dalam simple past tense.
Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past. Contoh yang pertama adalah bentuk kalimat positif. Annie went to Taipei 101. Annie went to Taipei 101. Oke. Jadi Annie di sini adalah sebagai subjek. Went di sini adalah kata kerja bentuk simple past atau bentuk lampau. To Taipei 101 adalah keterangan tempat. Oke. Di sini kita menggunakan kata kerja bentuk lampau atau simple past verb. Setelah itu dalam bentuk negatif, Annie didn't go to Taipei 101. Annie adalah subjek, did adalah helping verb atau kata kerja bantu, not diikuti oleh go, kata kerja bentuk infinitive, diikuti oleh to Taipei 101. Ingat, kita menggunakan kata kerja bantu did dalam bentuk simple past tense dan kata kerjanya kembali ke bentuk awal atau infinitive karena kita sudah menggunakan did di sini. Dalam bentuk tanya, did Annie go to Taipei 101? Di sini did kita letakkan di awal, kata kerja bantu diletakkan di awal, diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja infinitive, diikuti oleh to Taipei 101. Ingat, dalam bentuk negatif dan questions, kata kerja harus kembali ke bentuk awal atau infinitive karena kita sudah menggunakan did. Oke. Dan contoh yang kedua, Annie saw the fireworks. Oke. Ini adalah bentuk positif. Annie sebagai subjek, so adalah kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. The fireworks di sini adalah objek. Oke. Dan bentuk negatif kita akan ubah ini dalam bentuk negatif. Ingat, kita harus menambahkan not dan did. Annie did not see the fireworks. Annie sebagai subjek, did adalah kata kerja bantu, not adalah bentuk negation, see adalah bentuk infinitive dari saw. Oke, see saw. The fireworks adalah objek. Dalam bentuk questions, kita letakkan did atau kata kerja bantu di depan, diikuti oleh subjek. Did Annie see the fireworks? Oke. Did diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja bentuk infinitive, diikuti oleh objek. Ingat, dalam bentuk negatif dan questions, kita menggunakan kata kerja bentuk infinitive. Karena apa? Kita sudah menggunakan did di sini. Oke. Jadi itu dia tentang penjelasan simple past di dalam kalimat bahasa